Logo Projo akan kita rubah supaya tidak terkesan kultus individu. Projo dalam hal ini pribadinya Budiari ingin mencari perlindungan secara politik dan secara hukum. Ini bisa disebut sebagai upaya dari Pak Budiari untuk secara perlahan meninggalkan politiknya Pak Jokowi, karena kita tahu bicara tentang Projo adalah relawan yang paling identik dengan Jokowi. Selamat malam. Pekan lalu sukarelawan atau loyalis Jokowi yang tergabung dalam Projo menyatakan akan mengganti logo ormasnya dan akan sepenuhnya mendukung pemerintahan Prabowo. Bukan soal ganti logo semata. Langkah Projo juga sebelumnya diikuti oleh loyalis atau pendukung Jokowi lainnya yang satu persatu perlahan tapi pasti merapatkan barisan ke Prabowo. Dengan kekuatan koalisi parpol lebih dari 80% di parlemen, sebenarnya koalisi pemerintahan sudah sangat kuat di atas kertas. Pola perubahan, dukungan, dan klaim anti perpecahan, benarkah menjadi alasan bahwa semua harus berada di satu barisan? Tidakkah oposisi dan hadirnya pengawas di luar lingkaran juga sama-sama punya arti dan peruntukan? Lalu bagaimana kekuatan koalisi bisa menjamin percepatan pembangunan dan mulusnya pemerintahan? Inilah Satu Meja The Forum, ramai-ramai pindah haluan, perjuangan atau demi kekuasaan. Projo, kelompok relawan pendukung Presiden ke-7 Joko Widodo melakukan manuver politik dengan mengalihkan dukungan ke Presiden Prabowo Subianto. Wajah Jokowi di logo organisasi relawan ini juga akan diganti. Alih-alih bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia, Ketua Umum Projo, Budiari Setiadi justru memilih bergabung ke Partai Gerindra. Budiari meminta izin kepada seluruh anggotanya untuk bergabung ke Partai Gerindra. Kita berharap bisa memperkuat agenda politik Pak Prabowo agar kepemimpinan Prabowo bisa lebih kuat, lebih solid, dan karena itu kita akan memperkuat seluruh agenda politik Presiden dengan memperkuat partai politik pimpinan Presiden. Kalau ditanya lagi partainya apa? Karena apa? Saya mungkin satu-satunya orang yang diminta oleh Presiden langsung di sebuah. Gayung bersambut, Partai Gerindra menyatakan akan mempertimbangkan untuk menampung Budiari. Ya kalau Gerindra siap gelombang besar dari manapun, ya kita namanya aspirasi tentu kita akan pertimbangkan untuk diakomodir. Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya tidak heran dengan manuver Projo. Dengan sepak terjangnya selama ini, menurut Yunarto, pilihan Projo yang paling tepat memang dekat dengan kekuasaan. Teman-teman Projo ini menurut saya konsisten untuk inkonsisten, dan buat saya ini tidak mengherankan dengan sepak terjang seperti ini, bahwa ketika kemudian ormas ini kemudian merasa harus tetap ikut dalam kekuasaan, pilihan paling tepat dan paling pragmatis adalah kemudian melekatkan dirinya lebih dekat lagi dengan Prabowo. Projo tak sendiri. Sebelumnya sejumlah relawan dan politisi pendukung Jokowi juga mengalihkan dukungan. Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengatakan, ini adalah gambaran politik Indonesia, di mana kesetiaan bukan pada orang, namun pada kekuasaan. Di Indonesia itu politisinya kalau nggak bisa berkuasa, ya ikut kekuasaan. Itulah politik di Indonesia. Tidak ada kesetiaan. Kesetiaan yang utama itu adalah pada kekuasaan. Bahkan kala, ya kan, orang yang menenteng Anda dari bawah sampai ke presiden pun Anda bisa tinggalkan kok. Tidak ada dulu politik. Pindah haluan sebenarnya bukan hal baru dalam politik Indonesia. Kita sering melihat politisi dan relawan menjadi kutu loncat politik demi bisa bertahan di dalam kekuasaan. Ramai-ramai pindah haluan, perjuangan atau demi kekuasaan adalah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Dedek Prayudi, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia. Malam.
Ahmad ya. Terima kasih. Selamat Kemudian malam. ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Malam Bang Doli. Di sebelah kiri saya ada pengamat politik Fahri Ali. Malam Bang Fahri. Dan ada Budi Aristiadi, Ketua Umum Projo. Malam. Malam. Muni. Mas Muni, Projo meninggalkan Jokowi. Begini, judul acara ini salah, bukan pindah haluan. Pertanyaannya adalah Projo meninggalkan Jokowi. Loh, makanya saya jawab. Oke. Judul acara ini salah, pindah haluan. Kita ini melangkah maju. Oke. Tapi Ini. meninggalkan Jokowi. Projo, Pak Jokowi gini loh. Pak Jokowi ini presiden 10 tahun, 2014, 2024. Dan Pak Jokowi bersama Projo ikut mendukung pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Oke. Jadi bukan pindah haluan. Kalau kami Projo ini pindah ke yang lain, itu baru bilang pindah haluan. Ini melangkah maju. Melangkah maju. Melangkah maju dengan memanifestasikan dukungan itu dalam bentuk yang konkret, memperkuat partai politik yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Oh, jadi tidak meninggalkan Jokowi. Enggak dong. Bukan. Ini kan bagian kok. Bagian. Jadi ini kan bagian dari kesejarahan. Pertanyaan Bung Budiman ini kan mengadu domba seolah Jokowi dan Pak Prabowo satu terpisah. Oke, jadi satu kesatuan. Menurut hemat kami, cita-cita, pikiran beliau berdua ini sama untuk negara, untuk bangsa, untuk rakyat. Termasuk ganti logo juga. Nah, begini loh. Ketika Projo di set up di 2013 itu memang untuk mendukung kepemimpinan Pak Jokowi. Oke. Sehingga muncullah logo siluet Pak Jokowi. Oke. Saya bilang sama teman-teman, ini nanti bisa salah paham. Karena itu lebih baik kita putuskan di Kongres saja keputusan lagi ganti logo itu, dan memang keputusannya ganti logo. Sampai sekarang itu lagi sedang kita lakukan sayembara. Begitu. Oke. Kita Untuk coba supaya begini loh. Legasinya Pak Jokowi itu tetap ada di dalam Projo. Ini sejarah kita. Ini saya contohin sama tempatnya Bung Ahmad Doli. Ahmad Doli. Golkar itu dulu golongan karya. Sekarang udah nggak pernah disingkat lagi golongan karya, Partai Golkar. Sejak tahun 99. Kan nggak menghilangkan karya dan kekaryaannya. Begitu loh. Sama juga dengan Projo. Nilai-nilai, cita-cita, visi, pikiran Pak Jokowi ada dalam Projo. Itu terinternalisasi dalam Projo. Begitu loh. Bung Muni, coba kita dengar ya pernyataan yang diposting oleh Guntur Romli soal Projo yang dikutip oleh Mas Muni. Bisa diputar nggak? Nggak apa-apa. Udah jelas Projo itu pro Jokowi. Kalau Projo nggak pro Jokowi bukan Projo berarti. Memang nggak ada. Cuma teman-teman media kan yang Projo Jokowi itu karena gampang dilafalkan aja. Ya. Jadi apa? Beda sekarang Projo dulu, Pro Jokowi sekarang udah enggak gitu. Ketika kita men-set up Projo di 2013 itu, Projo itu memang dari awal bahasa Sanskerta, yang artinya negeri dan rakyat. Terus kok disingkat jadi Pro Jokowi? Nggak apa-apa juga. Oh, nggak apa-apa juga. Loh, jadi sama benarnya ya? Loh, sama benarnya. Oke. Begini loh, kesetiaan itu bukan di mulut. Bukan di mulut, tapi di pikiran, tindakan dan hati. Oh, begitu. Diukur ya? Terukur dong. Apakah kita terus berpisah dengan Pak Jokowi karena ada transformasi organisasi di Projo? Enggak dong. Soal bus kita pasang badan. Oke, baik. Soal IKN kita pasang badan. Ya, busnya nanti. Semua menyerang Pak Jokowi dengan kebijakan yang dilakukan sebelumnya kita pasang badan. Oke, gimana Anda lihat perbedaan pandangan dari Budi Ari itu? Perbedaan atau terjadi transformasi di Projo ya? Silakan. Ya, kami tidak di dalam posisi untuk menghakimi Projo. Oke. Bagi kami Projo adalah kawan seperjuangan. Yang kita sama-sama pernah memenangkan Pak Jokowi, lalu kita sama-sama pernah memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya. Sehingga kami tidak di dalam sekali lagi posisi untuk menghakimi Projo. Oke. Ya, bagi kami Projo tetap kawan kami, ya. Sekarang ini kami fokus ya untuk memproteksi Pak Jokowi dan Mas Gibran sekaligus menyukseskan pemerintahan Pak Prabowo. Dan kami pikir fokus kami ini juga kurang lebih masih sama lah. Sama. Dengan fokusnya Projo. Tidak ada perbedaan sama sekali. Tapi kalau PSI lihat soal perpindahan dari satu dukungan ke dukungan yang lain gimana sih sebenarnya? Nah itu dia, itu kan bahwa Projo itu berpindah dukungan dari satu titik ke tempat yang lain, itu hanya Projo yang bisa mengklaim itu, ya. Jadi tadi Mas Muni mengatakan bahwa tidak ada pindah dukungan, ya. Dan yang pernah saya dengar dari keterangan Mas Muni adalah Projo bertransformasi maju. Maju. Berarti kan
yang saya jadikan referensi untuk berarti yang benar ini adalah dari orangnya langsung. Kurang lebih transformasi maju. Ya, bahwa Projo ini sedang bertransformasi maju. Jadi posisi kami saat ini menghormati pilihan Mas Muni secara personal ya, yang ingin bergabung ke partainya Pak Prabowo ya, katakanlah seperti itu ya, dan juga bahwa Projo akan bertransformasi, mengganti logo, bersayembara. Ya silahkan, kami juga baru ganti logo loh. Oke. Dari tangan kiri memegang bunga menjadi gajah. Iya. Ya, ganti logo, branding ya. Bang Doli, kalau Bang Doli lihat ya, ini perpindahan dari publik melihatnya ya, loyalis Jokowi kemudian menyatakan dukungan secara terbuka kepada Prabowo. Anda lihatnya gimana sih sebetulnya? Pindah-pindah dukungan seperti itu? Nah begini, ini saya kira kita harus mulai dari struktur politik masyarakat kita ya, bahwa memang PR soal pelembagaan demokrasi dan kehidupan politik kita ini masih banyak. Harusnya kan setiap kita atau setiap negara yang menganut sistem demokrasi itu memang masyarakatnya itu sudah punya platform visi dan nilai masing-masing. Nah itu diwakili oleh partai-partai politik misalnya. Makanya terjadi pelembagaan partai politik di masyarakat kita. Nah tapi kan kalau kita lihat fenomena pilpres, pileg, katakanlah 15 sampai sekarang yang terakhir ini kan berarti masih banyak floating mess-nya. Floating mess. Ya kan? Termasuk di partai ya? Nah, termasuk di partai. Nah dan kemudian kenapa ada relawan? Jadi misalnya itu dari perspektif utama ya. Ya Projo ini kan kita anggap dulu itu adalah fenomena baru terbentuknya kelompok masyarakat relawan politik gitu ya. Nah kalau namanya relawan juga sebetulnya ya dia kan berdasarkan kerelaannya. Relaan. Ya kalau misalnya relanya kemarin dukungnya Pak Jokowi, sekarang nggak rela lagi, itu kan nggak ada persoalan juga sebenarnya gitu. Nah tapi begini menurut saya, yang jadi persoalan adalah ketika ini dilembagakan, ya kan. Nah kenapa sekarang jadi pembicaraan? Orang kan jadi susah membedakan seorang Budi Ari dengan Projonya. Ya. Jadi begitu Budi Ari pindah ke satu partai politik, gerbong ikut. Orang menyangkanya ya Projo akan pindah. Yang menurut saya belum tentu. Nah makanya sebetulnya menurut saya tadinya ya kalau sudah selesai pilpres, relawan terbentuk, bubar. Ya selesai aja gitu loh, ya kan. Sehingga nggak jadi repot nih sekarang nih kan. Nggak perlu bicara tentang apa namanya robah logo segala macam, karena ya namanya Pak Mas Budi Ari ini kan punya hak politik juga, dan biasanya selama ini karena ada floating mess tadi itu, ya kita agak terbiasa juga, nggak ada masalah. Hari ini orang di partai A, besok di pemilu segala macam. Itu tadi seperti saya katakan akibat karena memang pelembagaan politik di kita ini masih belum kuat. Belum berjalan. Oke, Bung Fahri. Jadi seberapa penting sih dalam situasi politik sekarang ormas, katakanlah Projo harus menyatakan dukungan secara terbuka kepada pemerintah? Ya, yang pertama ya, saya katakan nothing new under the sun. Di Indonesia juga ya? Ya, jangan lupa sun, ada S-nya, bukan untuk dingin, tetapi untuk menunjukkan ya more than one, lebih dari satu. Pindah sun ya? Nah, itu pertama yang mau saya katakan, jadi tolong ingatkan supaya saya bisa kembali ke situ. Tetapi yang kedua, dan ini yang sangat penting, saya pernah membuat analisa dan itu tidak dibantah ya, oleh Muni ya, pada waktu itu, karena saya kirim juga analisa saya ke dia, bahwa Projo ini muncul dari wilayah peripheral, wilayah pinggiran. Mereka bukan anak Muhammadiyah, mereka bukan anak NU, mereka bukan dari kaum nasionalis di dalam pengertian, di dalam benak Mbak Megawati, dan seterusnya. Dan karena itu sebenarnya apa yang dikatakan Doli tadi benar, ini adalah merupakan fenomena baru. Lalu kemudian Projo hanya mungkin muncul dengan munculnya tokoh juga dari pinggiran. Itulah Jokowi. Gitu. Nah jadi antara Jokowi dengan Projo itu pada dasarnya itu saling mengisi satu sama lain, atau lebih tepat saya katakan Projo itu heavily depends on Jokowi. Gitu. Sangat tergantung kepada Jokowi. Nah karena itu semua orang terkejut ketika Muni ya adik saya ini
mengatakan ya berubah gitu ya, bahwa projo itu bukan Jokowi tetapi apa tadi katanya, bahasa apa, Sanskerta, Sanskerta, bahasa Sanskerta dan seterusnya gitu. Ini yang pertama yang saya katakan itu tadi gitu. Nah, saya tidak tahu apakah Jokowi terkejut dengan pernyataan yang disampaikan oleh Muni ini tadi gitu. Nah, yang kedua, tetapi ini juga sekaligus refleksi dari politik kita yang masih transisi gitu. Terlalu lama yang itu sans itu tadi. Jadi nothing new under the sun itu tadi, sans pakai S2 itu menunjukkan bahwa kekuatan-kekuatan politik di Indonesia itu belum ya menyatu sepenuhnya di bawah presiden gitu. Nah, sebagai konsekuensinya orang masih kemudian berbagi pandangan apa yang dikatakan presiden ini apakah sama dengan apa yang dikatakan oleh Jokowi misalnya atau oleh Megawati gitu. Jadi proses pengambilan keputusan itu berlangsung ya secara dalam bahasa yang sedikit konstruktif, dialogis di antara pusat-pusat kekuasaan itu. Salah satu cara yang paling menonjol itu adalah ketika Presiden Prabowo itu tiba-tiba kemudian mengatakan tentang WUS, bahwa dia bertanggung jawab dan dia akan menyelesaikan persoalan itu, yang pada dasarnya itu adalah trademark Jokowi dari Jokowi gitu. Nah, itu artinya sans itu tadi ya, yang pakai S2 itu tadi itu masih berlangsung. Nah, Muni saya kira itu berada di dalam platform yang semacam itu. Gua mau kemana nih gitu, kira-kira gitu. Kalau gua ke sini berarti gua harus cari alasan bahwa ini adalah sebuah kontinuitas dari yang sebelumnya. Jadi kira-kira begitulah Muni. Ya? Betul. Jadi memang ada analisis dari CSIS menunjukkan bahwa koalisi yang parpol yang besar itu kadang-kadang menyerupai kartel politik. Kita bahas setelah jeda berikut ini.